Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, setiap orang yang akan menikah pasti menginginkan rumah tangganya yang akan dibinanya menjadi keluarga yang penuh bahagia, sejahtera lahir dan batin, atau biasa disebut dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Secara bahasa, sakinah berarti tenang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memperoleh ketenangan atau kedamaian yang disebabkan karena tercukupinya kebutuhan fisik dan kebutuhan batin. Namun berdasarkan survei pada tahun 2017, banyak keluarga yang gagal dalam membina rumah tangga, di mana angka perceraian di Indonesia mencapai 39%. Berdasarkan penelitian juga, penyebab utamanya adalah dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah karena hubungan yang kurang harmonis antara suami istri, dan faktor yang kedua adalah karena faktor ekonomi. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari 61% pasangan yang tidak bercerai, apakah mereka bahagia? Mereka sakinah? Jawabnya adalah belum tentu, karena masih banyak kita menemukan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dan juga rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dari beberapa latar belakang tersebut di atas, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, negara hadir melalui Kementerian Agama dengan mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pengantin dalam mengelola rumah tangganya nanti, supaya tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah, bisa terwujud. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini berisi ada 5 materi yang akan didapatkan oleh para calon pengantin. Yang pertama, materi tentang menyiapkan keluarga sakinah. Materi menyiapkan keluarga sakinah ini adalah menyiapkan pondasi dan menyamakan pandangan bagi calon pengantin tentang model keluarga sakinah yang akan dicita-citakan. Ini sangat penting karena kami selaku fasilitator telah berkali-kali melayani konsultasi keluarga yang mengalami pertengkaran dan bercerai yang menurut kami gara-gara masalah yang sangat sepele. Nah, itu akan dibahas tentang pondasi keluarga sakinah. Kemudian untuk materi yang kedua adalah psikologi keluarga. Di materi ini peserta diajak untuk mengenali diri sendiri dan mengenali pasangannya sebagai syarat ya untuk bisa memahami dan menyayangi pasangannya. Juga di materi ini dibekali berbagai tips tentang mengelola emosi, manajemen konflik ya, dan juga bagaimana menyelesaikan masalah yang pasti nanti dalam berumah tangga akan timbul. Kemudian materi ketiga adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Pada materi ini peserta akan diajak untuk belajar bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan keluarga sehingga bisa tercukupinya kebutuhan keluarga. Kemudian materi yang keempat adalah kesehatan reproduksi. Di materi ini peserta diajak untuk mengenali alat-alat reproduksi dan merawatnya supaya sehat, sehingga hubungan intim suami dan istri akan tetap terjaga gitu ya. Kemudian untuk materi yang kelima adalah menyiapkan generasi yang berkualitas. Di materi ini peserta akan diajak bagaimana menyiapkan generasi berkualitas, bagaimana
mengasuh dan mendidik anak, serta memahami materi yang sesuai dengan tahapan perkembangan psikologi anak. Sahabat Satin yang berbahagia, idealnya, ya sekali lagi idealnya, bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama 2 hari atau 16 GPL. Namun karena berbagai kendala dan pertimbangan dan di bawah bimbingan Kepala Seksi Bimas Islam dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, kami membuat inovasi bimbingan perkawinan secara online. Ini sebagai alternatif bagi calon yang karena kesibukan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di KUA, sehingga tetap bisa mengikuti bimbingan ini. Calon pengantin yang berbahagia, supaya bimbingan ini bisa berjalan dengan efektif, maka para peserta dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, peserta ketika mendaftar ke KUA akan diberikan link YouTube ya, yang berisi bimbingan perkawinan untuk dipelajari. 1. Kemudian yang kedua, peserta menunjukkan kehadiran atau nyimak YouTube dengan cara menulis nama KUA, kemudian menulis nama diri atau nama calon pengantin, dan juga menulis nama calon istrinya atau calon suaminya. Yang ketiga, peserta akan diberikan link post test ya untuk menggarap soal. Dan yang keempat, nanti kalau kelulusan atau bisa menggarap soal sebanyak 60%, peserta akan diberikan kelulusan ya dengan dibuktikan diberikan sertifikat bimbingan perkawinan. Begitu ya, kami atas nama tim bimbingan perkawinan online Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengharap saran dan juga masukan dari para peserta supaya bimbingan online ini bisa berjalan semakin baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.